Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mempelajari mata pelajaran tata artistik pertemuan keempat. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 menganalisis breakdown artistik, membuat breakdown artistik, adapun indikator pencapaiannya, menyimpulkan breakdown artistik, menemukan breakdown artistik, dan menelaah breakdown artistik. Indikator pencapaian 4.2 mengkategorikan breakdown artistik, membuat breakdown artistik, menyiapkan breakdown artistik. Lembar kerja artistik, proses kerja penata artistik. Tata artistik merupakan salah satu unit kerja pada stasiun penyiaran televisi atau tim produksi film yang berfungsi sebagai penunjang acara siaran TV atau produksi film. Penataan artistik merupakan suatu hal yang penting dalam menciptakan suasana dalam sebuah produksi acara drama TV, film maupun program non-drama. Penataan artistik juga dapat mendukung suasana dan karakter pemain dalam layar dan termasuk juga sebagai daya tarik sebuah acara. Artistik merupakan suatu usaha menciptakan bentuk nyata yang diperlihatkan langsung ke penonton. Oke, lanjut. Praproduksi. Apa itu praproduksi? Kira-kira apa ya? Ini ada penjelasannya. Praproduksi adalah serangkaian kegiatan yang disusun dan dikerjakan sebelum pelaksanaan pengambilan gambar yang meliputi editing naskah, pembuatan set, pencarian lokasi, dan pemilihan pemain. Jadi praproduksi itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum proses produksi ataupun sebelum proses syuting. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh penata artistik pada tahap ini. Yang pertama, planning atau meeting. Jadi harus melakukan planning dulu atau meeting dulu. Semua staf produksi itu berkumpul dulu. Istilahnya musyawarah untuk menentukan apa-apa saja yang akan dipersiapkan untuk adegan-adegan yang akan dilakukan. Lalu melakukan bedah skenario, lalu menentukan tim atau divisi, lalu melakukan riset atau hunting lokasi. Ini sangat perlu ya. 1. Planning meeting dalam pertemuan perencanaan program televisi atau produksi film, produser menyerahkan draft skenario. Dalam hal ini, produser didampingi oleh sutradara. Yang kedua, melakukan bedah skenario. Ini untuk mengetahui semua set yang diperlukan untuk semua adegan yang termasuk dalam sebuah film. Jadi setiap adegan, setiap percakapan yang mengaitkan pada sebuah keadaan, maka penata harus mulai membuat list atau sheet breakdown tata artistik apa saja yang diperlukan. Jadi yang pertama itu planning ya. Jadi planning itu seorang produser itu akan menyerahkan draft skenario dan produser itu akan didampingi oleh sang sutradara. Setelah itu melakukan bedah skenario. Fungsinya untuk apa? Untuk mengaitkan sebuah keadaan. Jadi set yang harus ditata itu seperti apa? Pemainnya itu harus seperti apa? Itu. Lalu menentukan tim atau divisi yang berada di bawah tanggung jawab penata artistik. Yang keempat, melakukan riset atau hunting lokasi untuk menentukan penyesuaian lokasi dengan naskah yang diinginkan produser. Perencanaan lokasi berdasarkan skrip yang telah didapat, kemudian dalam proses selanjutnya adalah menemukan lokasi dan meneliti tempat tersebut. Ini tadi saya katakan kenapa hunting lokasi itu sangat perlu ya. Dilakukan penjajakan lokasi harus benar-benar teliti.
apakah aman dan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, hunting lokasi itu berfungsi untuk melihat seberapa siap lokasi yang akan digunakan untuk syuting. Kalaupun tidak aman, pasti akan mencari lokasi yang lain. Untuk setiap adegan yang akan dilakukan setiap scan-nya, penata kamera harus selalu berada di dekat sutradara. Kenapa? Karena semua adegan itu adalah diarahkan oleh sutradara. Karena sutradara itu yang akan mengetahui pas atau tidaknya adegan tersebut. Nah, ini. Hal tersebut dikarenakan agar semua adegan yang dilakukan sesuai dengan keinginan sutradara. Seperti yang saya katakan tadi ya. Oke, pertemuan kita kali ini cukup singkat. Kita akan menyambungnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.